wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tri Wahyuni, selaku dosen pengampu mata kuliah Sitogenetika Dasar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Atika Nurlaila, selaku moderator dalam presentasi pada siang hari ini mengenai pemeriksaan amniosintesis dan chorionic villus sampling atau CVS. Adapun anggota saya yakni Tiana Nur Rahmadani. Kemudian, baik, langsung saja saya mulai. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian dari amniosintesis dan chorionic villus sampling atau CVS adalah dua prosedur diagnosis prenatal yang digunakan untuk mendeteksi kelainan genetik dan kromosom pada janin. Screening prenatal dapat dilakukan secara invasif dan invasif, yang termasuk metode non-invasif antara lain pemeriksaan triad, cohort, dan transluensi nukal. Jika hasil screening invasif positif, perlu dikonfirmasi dengan screening invasif. Pemeriksaan invasif meliputi amniosintesis, chorionic villus sampling atau CVS, dan percutaneous umbilical blood sampling atau PUBS. Screening semacam ini merupakan suatu tes yang bersifat diagnostis. Next slide. CVS atau chorionic villus sampling dikenal sebagai biopsi plasenta melibatkan pengambilan beberapa jaringan plasenta untuk diagnosis sitogenetik. Teknik ini dilakukan pada trimester 1 kehamilan minggu ke-9 sampai 14. Untuk amniosintesis merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mendapatkan sampel dari cairan amnion pada masa kehamilan pada trimester 2 yaitu minggu ke-14 sampai 20 kehamilan. CVS dan amniosintesis telah dikenal sebagai prosedur untuk diagnosis definitif pada pasien dengan hasil beresiko tinggi setelah NIPT non-invasive prenatal testing. Kedua prosedur ini telah dilaporkan sebagai pilihan yang aman ketika hasil NIPT berpeluang lebih tinggi dengan tingkat keguguran kurang dari 0,5%. Keduanya merupakan jenis pemeriksaan prenatal yang bertujuan untuk mendeteksi kelainan genetik pada janin, tetapi keduanya berbeda dalam cara pengambilan sampel dan pelaksanaan. Next slide. Untuk tujuan dan manfaat pemeriksaan amniosintesis dan chorionic villus sampling atau CVS yaitu yang pertama mendeteksi kelainan kromosom janin seperti sindrom Down, sindrom Edward, dan sindrom Patau, termasuk permasalahan janin lainnya selama dalam kandungan. Untuk yang kedua mendeteksi chorionic amnionitis yaitu infeksi bakteri di kantung ketuban atau amnion dan lapisan pembentuk ari-ari atau chorion. Yang ketiga yaitu mendet. Yang keempat yaitu mengetahui perkembangan organ tubuh janin seperti paru-paru. Untuk yang kelima yaitu mendeteksi ketidakcocokan resus antara ibu dengan janin atau inkubabilitas resus atau penumpukan cairan abnormal di dalam tubuh janin atau hydrops fetalis. Yang terakhir yaitu mengeluarkan kelebihan cairan ketika terjadi penumpukan air ketuban yaitu polyhydramnion untuk mengurangi tekanan dalam rahim. Next slide. Untuk jurnal pemeriksaan amniosintesis dan chorionic villus sampling atau CVS yaitu yang berjudul Comparative Analysis of Obstetric Prenatal and Neurodevelopmental Outcomes following chorionic villus sampling and amniosintesis. Next slide. Untuk prosedur pemeriksaan amniosintesis dan chorionic villus sampling atau CVS yaitu yang terpacu pada jurnal. Untuk prosedur pra-analitik yaitu yang pertama seleksi pasien. Yang seleksi pasien hanya kehamilan tunggal dengan indikasi kuat untuk tes genetik invasif yaitu yang misalnya ibu lanjut usia, hasil tidak normal dari screening serum maternal, dan riwayat kelainan keluarga atau genetik. Tidak termasuk kehamilan ganda, kehamilan struktur janin, hasil genetik tidak normal, atau kehamilan yang dengan hasil tidak diketahui. Untuk yang prosedur kedua yaitu konseling sebelum prosedur, yaitu meliputi penjelasan manfaat dan resiko prosedur CVS atau amniosintesis, penekanan pada kemungkinan peningkatan resiko sirklek pasca CVS, dan informed consent ditandatangani oleh pasien. Untuk yang terakhir yaitu persiapan prosedur.
meliputi pemeriksaan ultrasonografi untuk menentukan usia kehamilan dan lokasi plasenta atau janin. Kemudian pemeriksaan panjang serviks atau cervical leg. Yang terakhir yaitu prosedur dilakukan dalam kondisi steril. Next slide. Baik, selanjutnya pemaparan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Saudari Yana. Dengan Saudari Yana dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Atika. Berikutnya yakni ada prosedur analitik untuk chorionic villus sampling atau CVS dilakukan pada usia kehamilan 10 hingga 13 minggu dengan prosedur yakni dilakukan dalam kondisi steril menggunakan teknik jarum ganda atau double needle teknik. Yang pertama ada jarum ukuran 18 gauge digunakan sebagai trokar, jarum ukuran 20 gauge digunakan untuk aspirasi. Prosedur selanjutnya, sampel diambil dengan shrink 20 cc menggunakan tekanan negatif sambil digerakkan naik turun secara hati-hati di dalam plasenta di bawah panduan USG. Untuk pemantauan pasca prosedur pada CVS, yakni pasien kembali dalam waktu 2 hingga 3 minggu untuk USG evaluasi janin dan rahim. Dilakukan pemeriksaan panjang serviks untuk mendeteksi resiko persalinan prematur dini. Yang kedua ada amniosentesis, dilakukan pada usia kehamilan 15 hingga 21 minggu. Prosedurnya yakni dilakukan di bawah panduan USG dengan menjaga agar tidak menyentuh janin, tali pusat atau plasenta. 2 jarum kecil ukuran 21 hingga 22 gauge dimasukkan ke dalam kantong amnion. 1 hingga 2 mili pertama dibuang untuk menghindari kontaminasi maternal. Selanjutnya sekitar 20 hingga 30 mili cairan ketuban dikumpulkan untuk analisis. Pemantauan pasca prosedur. Sama seperti CVS, pasien dikontrol kembali dalam waktu 2 hingga 3 minggu untuk evaluasi kondisi janin dan serviks. Prosedur pasca analitik atau hasil dan pembahasan. Penelitian pada jurnal oleh Kim et al. 2024 merupakan studi retrospektif yang membandingkan hasil obstetri, perinatal, dan neurodevelopmental pada kehamilan tunggal yang menjalani CVS. Studi ini melibatkan total 696 ibu hamil terdiri dari 200 pasien CVS dan 496 pasien amniosentesis. Secara umum, hasil menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok dalam hal usia gestasi saat persalinan, berat lahir, kejadian kelainan prematur, angka rawat inap di NICU, morbiditas neonatal seperti RDS, TPN, BPD, MAS, ICH, dan lainnya. Pada tabel terdapat temuan penting berupa peningkatan resiko Charles karena serviks pendek pada kelompok CVS. Sebanyak 7% pasien CVS memerlukan Charles dibanding hanya 2,4% pasien amniosentesis. Dengan R atau adjust ODDS rasio yakni 3,17% dengan P 0,016. Hal ini diyakini berkaitan dengan prosedur CVS yang dilakukan lebih awal dalam kehamilan dan melibatkan area kontak fisik yang lebih luas terhadap membran janin, sehingga meningkatkan resiko iritasi mekanik dan aktivasi inflamasi steril. Meski demikian, angka kelahiran prematur dan hasil neonatus tetap serupa. Kemungkinan karena intervensi dini dengan Charles setelah deteksi serviks pendek melalui USG rutin 2 hingga 3 minggu pasca prosedur. Selanjutnya, yakni komplikasi umum dari amniosentesis. Infeksi kandung ketuban merupakan salah satu komplikasi, namun resikonya dapat diminimalkan melalui prosedur steril. Komplikasi lain dapat terjadi, yakni persalinan prematur, gangguan pernafasan, kelainan bentuk janin, trauma, aloimunisasi, kegagalan penyembuhan luka tusukan. Komplikasi serius dapat berujung pada keguguran. Amniosentesis memiliki resiko keguguran sekitar 1 dari 200 prosedur. Namun studi terbaru menunjukkan resiko dapat turun menjadi 1 dari 1.600. Selanjutnya yakni ada komplikasi umum dari chorionic villus sampling atau CVS, yakni keguguran, infeksi, perdarahan, kram dan nyeri di titik tusukan, robekan membran, dan cacat pengurangan anggota tubuh jika dilakukan kurang dari 3 minggu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.